Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suginta dengan NIM 21081070012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan konsep moderasi beragama. Jangan lupa saksikan videonya dan simak baik-baik. Dadah! Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang pengertian moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama dan hakikat moderasi beragama. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah pendekatan dalam keberagaman yang menekankan sikap seimbang, toleransi, dan bijaksana dalam menjalankan ajaran agama. Dalam pendekatan ini menghindari sikap ekstrem, kekerasan, dan intoleransi, serta mendorong umat beragama untuk menghormati perbedaan, baik dalam keyakinan maupun praktik keagamaannya dalam rangka menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial. Yaitu ada hakikat moderasi beragama. Hakikat moderasi beragama merujuk pada sikap dan pendekatan dalam keberagaman yang menekankan seimbang, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan seperti yang tadi kita jelaskan. Lalu, moderasi beragama bukan berarti mengurangi kedalaman atau kekuatan keyakinan dari agama seseorang, tetapi lebih kepada bagaimana seorang menghidupkan ajaran agama dengan cara yang bijak, rasional, dan penuh toleransi terhadap sesama, tanpa memaksakan pandangannya kepada orang lain. Nah, ada beberapa ciri-ciri utama dari moderasi beragama. Yang pertama yaitu toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Maksudnya bagaimana? Maksud di sini yaitu moderasi beragama mendorong untuk mengikuti, menghargai perbedaan antara agama, budaya, dan keyakinan ini. Nah, merujuk ini berarti pada menerima kenyataan bahwa ada keberagaman dalam masyarakat dan bukan hanya dalam bentuk agama, tetapi juga dalam tradisi, praktik keagamaan, dan cara hidupnya. Yang kedua, ada menghindari ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Yaitu sikap moderat beragama yang menghindari kekerasan dan intoleransi yang seringkali muncul dari pandangan ekstrem. Nah, ekstrem ini menekankan pentingnya untuk menjauhi cara-cara radikal yang dapat merusak keharmonisan sosial dan menciptakan perpecahan. Lalu, yang selanjutnya yaitu ada menjunjung tinggi nilai-nilai universal. Nah, di sini ajaran agama yang moderat cenderung menekankan pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Lalu, menjunjung tinggi nilai-nilai universal ini sebagai nilai-nilai yang sering ditemukan di berbagai agama, dan mereka juga bisa menjadi landasan untuk mempererat hubungan antar umat manusia. Baik, selanjutnya ciri-ciri yang selanjutnya yaitu ada pendekatan yang rasional. Yang rasional itu seperti apa sih? Yaitu moderasi beragama juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, bukan hanya berdasarkan dogma semata ataupun penglihatan semata, tetapi juga dengan pendekatan yang rasional dan kontekstual. Yang ini berarti tidak hanya mengikuti tradisi atau aturan agama secara berlaku, tapi juga melihat relevansi atau ajaran-ajaran agama dalam konteks zaman dan perkembangan pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada mengetahui dialog antar agama. Apa sih mengutamakan dialog antar agama? Karena sikap moderat beragama mendorong terciptanya ruang dialog untuk umat beragama untuk saling memahami dan bekerja sama dengan menciptakan kedamaian. Yang ini merupakan dasar pentingnya dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan damai. Selanjutnya yaitu yang terakhir, ciri-ciri hakikat moderasi beragama yaitu mengintegrasikan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Gimana sih kehidupan duniawi dan ukhrawi itu? Yaitu bagaimana moderasi beragama juga menyadari bahwa pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Umat yang moderat memahami bahwa keberhasilan dalam kehidupan ini di dunia baik pun ukhrawi ini saling terkait, dan keduanya itu dijalani dengan integrasi dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu kita beralih kepada konsep moderasi beragama. Konsep, apa yang kalian bayangkan atau apa yang kalian akan ungkapkan dari konsep moderasi beragama? Konsep itu adalah bentuk susunan yang dimana harus disusun rapi dan harus disusun secara bersih. Nah, dalam moderasi beragama di Indonesia mencerminkan sebuah fenomena yang sangat relevan dalam menjaga keberagaman dan keselarasan antar umat beragama. Sebagai negara dan keragaman populasi dari hal kepercayaan dan praktik keagamaan, Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dalam mencoba mengatur berbagai aliran agama yang ada. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersatu, kita teguh bercerita untuk yang menekankan semangat persatuan dan keberagaman. Namun dengan demikian terhadap moderasi beragama menjadi semakin kompleks. Nah, moderasi beragama juga adalah sebuah konsep atau praktik yang mengacu pada upaya untuk menjaga keseimbangan, kesederhanaan, dan keadilan dalam perilaku, pandangan, atau tindakan. Beragama merupakan istilah yang merujuk kepada kepercayaan, keyakinan, dan praktik spiritual yang diikuti oleh individu atau kelompok dalam satu masyarakat. Dalam moderasi beragama juga konsep yang mengacu pada pendekatan yang seimbang dan moderat dalam mempraktikkan dan memahami agama. Yang ini melibatkan untuk menekankan pada sikap tengah, toleransi terhadap penghormatan, perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan fanatisme dalam konteks agama. Nah, menurut Abror juga, moderasi beragama merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari ekstrem dalam praktik keberagaman. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi tentang hakikat dan konsep moderasi beragama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.